Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Gubernur Jawa Tengah dan Forkompimda Provinsi Jawa Tengah, Ketua, Sekretaris, dan anggota Senat Akademi Universitas Diponegoro, Rektor dan para Rektor Universitas Diponegoro, Ketua, Wakil Ketua, dan Majelis Wali Amanah Universitas Diponegoro, pimpinan PTN dan PTSA Indonesia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan berkah, rahmat, dan kurnia kepada kita sekalian, sehingga kita dapat berpartisipasi dalam perayaan Desnatalis Universitas Diponegoro Undip yang ke-63. Saya mengucapkan terima kasih kepada Rektor dan Sivitas Akademika Undip yang berkenan mengundang saya untuk membawakan orasi ilmiah dalam acara yang penting ini. Topik yang dimintakan untuk saya bawakan dalam orasi ilmiah hari ini berdasarkan undangan Rektor adalah pemanfaatan riset ekonomi syariah bagi pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir dalam tatanan normal baru. Agar lebih fokus, saya ingin membahas riset dan inovasi pengembangan ekonomi syariah untuk pemberdayaan masyarakat dan tatanan norma baru. Karena kita sedang berada dalam lingkungan akademik, saya ingin memulai orasi ilmiah ini dengan membahas riset dan inovasi. Riset dan inovasi adalah dua hal yang memiliki keterkaitan erat. Riset merupakan upaya sistematis untuk mencari dan menggali sebuah pengetahuan baru atau memanfaatkan pengetahuan yang ada saat ini dengan cara yang lebih baik. Sementara inovasi adalah hasil akhir dari berbagai upaya yang kita lakukan, termasuk dari aktivitas riset. Terkait dengan riset dan pengembangan, yang salah satu indikatornya adalah alokasi anggaran riset dibanding dengan PDB, Indonesia masih tertinggal. Dengan perbandingan data tahun 2018, negara-negara Asia yang kuat dalam riset dan inovasi seperti Korea Selatan dan Jepang mengalokasikan dana riset dan pengembangan masing-masing sebesar 4,3% dan 3,5% dari PDB mereka. Sementara itu negara Asia Tenggara seperti Singapura dan Malaysia juga memiliki alokasi anggaran yang cukup besar, yaitu masing-masing sekitar 2,6% dan 1,3% dari PDB mereka. Indonesia sendiri meskipun telah mencatat kenaikan lebih dari 150% dari tahun 2013, anggaran riset kita masih di bawah 0,3% dari PDB pada tahun 2019. Pemerintah memang berusaha untuk terus meningkatkan alokasi anggaran riset dan pengembangan tersebut. Tetapi indikator lain yang juga penting adalah sumber daya pelaku riset tersebut. Sekedar memberikan perbandingan antara Indonesia dan Vietnam, dua negara ASEAN yang sama-sama saat ini menjadi tujuan utama investasi asing, jumlah sumber daya peneliti Indonesia hanya 89 orang per 1 juta penduduk dibanding Vietnam yang mencapai 673 per 1 juta penduduk. Saya memandang bahwa salah satu tugas utama perguruan tinggi seperti Undip adalah membantu mencetak tenaga-tenaga peneliti yang mampu melakukan riset yang bermanfaat dan memiliki nilai komersil yang tinggi. Oleh karena itu, saya mengharapkan agar Undip dapat mengambil peran tersebut secara lebih efektif. Dengan riset yang memadai, saya tentu mengharapkan kita dapat menghasilkan lebih banyak inovasi.
Ini penting karena inovasi merupakan kunci keberhasilan memenangkan persaingan saat ini. Dalam konteks negara, hubungan antara tingkat pendapatan sebuah negara yang diukur oleh PDB per kapita berhubungan positif dengan kinerja inovasi. Dalam laporan Global Innovation Index GII 2020, negara-negara dengan skor inovasi yang tinggi juga cenderung memiliki PDB per kapita yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan sebuah negara. Karena itu sebagai negara kita perlu memacu inovasi lebih jauh lagi untuk mengejar ketertinggalan. Menurut data Global Innovation Index GII 2020, memang terdapat peningkatan dalam hal input inovasi. Tapi peringkat Indonesia tidak bergeser di posisi 85 dari 131 negara di dunia. Peringkat ini masih sama dengan peringkat pada tahun 2019 dan 2018. Menurut laporan yang sama tahun sebelumnya, posisi Indonesia di ASEAN, peringkat inovasinya ada di posisi kedua terendah di atas Kamboja. Bandingkan dengan Singapura yang peringkat ke-8, Malaysia yang peringkat ke-35, yang ekonominya berbanding lurus dengan budaya inovasinya. Terkait dengan inovasi, saya juga ingin memberikan contoh perusahaan teknologi Apple yang berkedudukan di California, Amerika Serikat. Sumber daya terbesar yang dimiliki oleh Apple bukan sekedar produk teknologinya, tetapi adalah inovasi. Karena itu, Boston Consulting Group (BCG), perusahaan konsultan terkemuka di dunia, memberikan predikat Apple sebagai perusahaan paling inovatif di dunia, mengalahkan Google, Microsoft, dan Samsung. Dengan secara konsisten menjadikan inovasi sebagai sumber daya utamanya, Apple berhasil mencapai nilai valuasi sebesar 2 triliun dolar AS pada bulan Agustus 2020 yang baru lalu. Pada tahun 2018, Apple juga menjadi perusahaan pertama di dunia yang mencatat valuasi 1 triliun dolar AS. Artinya hanya butuh 2 tahun bagi Apple untuk melipat gandakan valuasinya. Bahkan peningkatan valuasi Apple justru terjadi dalam situasi krisis sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Apa istimewanya valuasi 2 triliun dolar AS? Valuasi tersebut lebih besar dari PDB beberapa negara seperti Kanada, Brazil, Korea Selatan, Australia, Meksiko, Turki, Norwegia, Swiss, Indonesia, dan banyak negara lainnya. Dengan kata lain, nilai ekonomi Apple lebih besar dari negara-negara tersebut. Ini bukan pertama kalinya saya memberikan contoh perusahaan Apple ketika saya berbicara mengenai inovasi. Tapi saya juga ingin agar Undip dan perguruan tinggi di Indonesia dapat menggunakan contoh di atas sebagai motivasi untuk menghasilkan inovasi yang bermanfaat dan bernilai tinggi. Karena inovasi jauh lebih bernilai dibandingkan dengan sumber daya alam. Sumber daya alam dapat habis, tapi inovasi tidak terbatas. Topik lain yang ingin saya singgung dalam orasi ilmiah kali ini adalah pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Terkait dengan hal ini, saya kira kita semua sepakat bahwa ekonomi syariah mampu menjadi kekuatan ekonomi baru. Apalagi Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Dengan penduduk mayoritas muslim, maka kelompok masyarakat yang tergolong miskin dan rentan, ataupun mereka yang mengelola usaha mikro dan kecil, merupakan kelompok yang akan mendapatkan manfaat dari pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Dengan mayoritas penduduk muslim, kita harus mengakui bahwa saat ini kegiatan ekonomi yang melibatkan umat masih tertinggal. Keterlibatan umat yang semakin besar dalam kegiatan ekonomi akan meningkatkan
kesejahteraan terutama kelompok lapisan masyarakat terbawah. Dengan demikian pada gilirannya dapat mengurangi lebarnya kesenjangan ekonomi di negeri kita. Sebagai sarana pelibatan dan pemberdayaan umat, pemerintah telah berkomitmen untuk mengakselerasi perkembangan ekonomi dan keuangan syariah. Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah dengan memperkuat kelembagaan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia dengan mempresentasikan kepemimpinan politik tertinggi di Indonesia. Oleh karena itu, kelembagaan ekonomi dan keuangan syariah yang dilaksanakan melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah KNEKS dipimpin langsung oleh Presiden selaku Ketua dan Wakil Presiden selaku Wakil Ketua merangkap Ketua Harian. Selaku Ketua Harian KNEKS, saya memimpin langsung upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang difokuskan pada 4 hal, yaitu pengembangan dan perluasan industri produk halal, pengembangan industri keuangan syariah, dana sosial syariah, dan kegiatan usaha syariah. Pengembangan dan perluasan industri produk halal merupakan salah satu sasaran prioritas untuk mencapai tujuan Indonesia sebagai produsen produk halal terbesar di dunia. Selama ini kita masih menjadi konsumen produk halal terbesar di dunia, bukan produsen produk halal terbesar. Selain itu, kita ingin menjadikan momentum pandemi ini untuk membangun kekuatan dan kemandirian dalam negeri. Momentum ini juga harus kita manfaatkan untuk menjadikan Indonesia sebagai eksportir produk halal terbesar di dunia. Oleh karena itu, kita sudah memulainya dengan antara lain membangun kawasan industri halal. Saat ini sedang diproses paling tidak ada 8 kawasan industri halal di beberapa daerah, di mana layanan sertifikasi halal akan dilakukan secara satu atap, one stop service. Di samping itu, kita juga terus memperkuat industri-industri kecil yang selama ini telah menghasilkan produk-produk halal melalui penguatan ekosistemnya, termasuk pendanaan dan kelembagaannya. Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah juga dilakukan melalui penguatan dan perluasan dana sosial syariah yang mencakup zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Khusus mengenai wakaf, saya mendorong penguatannya melalui Gerakan Wakaf Tunai Indonesia, melalui Gerakan Wakaf Tunai Nasional atau GWTN, untuk memperluas partisipasi seluruh masyarakat. Melalui gerakan ini saya yakin akan terkumpul suatu dana yang besar untuk mendukung pembangunan nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dana yang terkumpul melalui wakaf tunai tersebut adalah dana umat yang bersifat abadi atau dana abadi umat yang jumlah pokoknya tidak boleh berkurang, namun manfaatnya akan terus berkembang. Oleh karena itu diperlukan kreativitas dan inovasi dalam pengelolaan dan pengembangannya. Dalam jangka panjang, pengembangan dana sosial syariah juga untuk mendorong penciptaan usaha syariah baru, termasuk khususnya bagi pelaku usaha syariah skala mikro dan kecil, agar menjadi bagian dari rantai nilai industri halal global halal value chain untuk memacu pertumbuhan usaha dan peningkatan ketahanan ekonomi umat. Titik sentral dari semua upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah terletak pada pelaku usaha itu sendiri. Oleh karena itu perlu dibangun pusat-pusat inkubasi usaha halal di berbagai daerah sebagai pusat pembinaan dan penyemaian. Selain itu perlu pula dibangun pusat-pusat bisnis syariah business center yang didukung oleh infrastruktur digital sebagai sarana interaksi antar pelaku bisnis syariah, dan saya mengharapkan agar Undip juga dapat mengambil peran sebagai pionir di antara berbagai perguruan tinggi yang lain. Sekalipun dapat berperan sebagai
sarana pelibatan dan pemberdayaan umat, pengembangan ekonomi syariah sejatinya harus diarahkan juga sebagai salah satu pilar untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional dengan tujuan utama untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Jadi pengembangan ekonomi syariah bukan hanya demi ekonomi syariah itu sendiri, tetapi juga untuk kemaslahatan seluruh masyarakat Indonesia. Karena itu pengembangan ekonomi syariah dan keuangan syariah di Indonesia harus disinergikan dengan pembangunan ekonomi dan keuangan konvensional. Hal ini penting karena kita menganut dual economic system yang saling melengkapi. Selain itu, visi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah harus ditempatkan sebagai sebuah pilihan aktivitas ekonomi yang rasional bagi masyarakat. Sehingga ekonomi dan keuangan syariah bukan merupakan hal yang eksklusif, tapi menjadikannya bersifat universal sesuai dengan prinsip rahmatan lil alamin. Pilihan yang rasional adalah pilihan yang memberikan manfaat dan nilai tambah yang lebih baik dalam menjalankan aktivitas kesehariannya, termasuk aktivitas ekonomi. Hal ini bertujuan untuk menjadikan ekonomi dan keuangan syariah sebagai bagian integral dari kehidupan masyarakat Indonesia tanpa memandang perbedaan yang ada. Peran Undip sangat penting untuk mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Peran tersebut antara lain dapat diwujudkan melalui pemberian materi kuliah terkait ekonomi dan keuangan syariah dalam program-program studi terkait, mendorong lebih banyak kegiatan riset terkait ekonomi dan keuangan syariah, baik itu riset yang diinisiasi oleh kampus maupun riset-riset mandiri yang dilakukan oleh para pengajar dan mahasiswa. Peran lainnya adalah dalam memperkenalkan dan mempromosikan aktivitas ekonomi dan keuangan syariah kepada masyarakat sebagai gudangnya intelektual, edukasi terkait ekonomi dan keuangan syariah yang dilakukan Undip akan lebih kredibel dan diterima oleh masyarakat. Selenggarakan berbagai kegiatan yang bertujuan menyemarakan aktivitas ekonomi dan keuangan syariah seperti seminar, diskusi, eksibisi, serta berbagai bentuk kegiatan lainnya dengan melibatkan masyarakat. Saya juga yang mendorong agar Undip dapat mendirikan laboratorium studi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Isu terakhir yang ingin saya bahas dalam orasi ilmiah kali ini adalah terkait tatanan normal baru sebagai akibat dari pandemi COVID-19 yang berlangsung saat ini. Pandemi ini dengan segala dimensinya telah memaksa kita untuk berubah dan beradaptasi. Sebagai contoh, saat ini kita telah terbiasa bekerja dari rumah. Penyelenggaraan pertemuan, rapat, ceramah dilakukan melalui saluran aplikasi daring, termasuk juga acara kita pada hari ini. Dari sisi aktivitas ekonomi, kita semakin terbiasa berbelanja kebutuhan pokok secara daring atau melalui jaringan sosial media. Perubahan besar juga terjadi di lingkungan pemerintahan, di mana sebagian penyelenggaraan pemerintahan dan negara dijalankan dengan menggunakan teknologi komunikasi jarak jauh. Di bidang pendidikan juga terjadi perubahan mendasar, di mana proses belajar mengajar dilakukan secara jarak jauh menggunakan aplikasi daring. Inti dari tatanan normal baru adalah melakukan perubahan. Pandemi ini telah mengajarkan kita bahwa untuk survive, kita perlu beradaptasi. Beradaptasi membutuhkan kreativitas. Siapa yang lebih kreatif akan memenangkan persaingan. Sebagai contoh, berdasarkan hasil survei Bank Indonesia, beberapa usaha yang tidak mengalami penurunan pendapatan selama pandemi COVID-19 ini adalah mereka yang secara kreatif menggunakan penjualan online sebagai sarana pemasaran mereka. Selain itu, beberapa produk yang mengalami peningkatan adalah produk-produk yang terkait dengan aspek higienitas seperti masker, hand sanitizer, disinfektan, dan produk-produk lain. Beberapa usaha yang secara kreatif mampu menghasilkan produk-produk tersebut
dapat meningkatkan keuntungan dan tetap mempertahankan tenaga kerjanya dalam situasi krisis. Karena itu bagi saya tantangan norma baru tidak hanya berhenti pada perubahan perilaku dan penerapan protokol kesehatan, tapi juga bersama-sama menghasilkan gagasan baru atau inovasi baru. Disinilah peran terbesar perguruan tinggi seperti Undip dalam era tatanan baru untuk membantu menemukan gagasan baru, inovasi baru, agar kita semua dapat beradaptasi dengan berbagai perubahan, termasuk perubahan akibat pandemi COVID-19 ini. Mengakhiri sambutan ini, saya ingin mengingatkan bahwa kita masih berada dalam situasi pandemi COVID-19. Banyak ahli epidemi menilai bahwa pandemi ini hanya bisa diakhiri kalau dunia memiliki vaksin yang efektif. Namun cara yang paling efektif untuk menekan penyebaran COVID-19 adalah menegakkan protokol pencegahan COVID-19, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Karena itu saya mengharapkan agar kita semua secara disiplin dan tanpa terkecuali menerapkan protokol pencegahan tersebut. Saya minta agar Undip dapat memastikan penerapan protokol tersebut minimal di lingkungan Undip, dan lebih baik lagi jika dapat berperan dalam penerapan protokol tersebut di lingkungan yang lebih luas di Provinsi Jawa Tengah. Sekali lagi saya mengucapkan selamat Desnatalis ke-63 bagi Universitas Diponegoro. Melalui Desnatalis tahun ini, saya mengharapkan agar Undip dapat semakin dewasa, berintegritas, dan mampu menjalankan peran perguruan tinggi sesuai dengan tridharma perguruan tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridai semua ikhtiar yang kita lakukan. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.